Tak pasti di MU, alasan Joshua Zirkzee prioritaskan Juventus. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee dikabarkan tertarik untuk kembali ke Serie A pada jendela transfer Januari. Dia sadar kariernya di Old Trafford tidak akan bertahan lama. Pemain internasional Belanda tersebut sempat mencetak 2 gol saat membantu Manchester United mengalahkan Everton 4-0 beberapa pekan lalu. Namun dia gagal melanjutkan momentum pada 3 penampilan sebelumnya. Meski mendapat dukungan dari Amorim, banyak yang mengatakan bahwa Manchester United sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan striker baru pada Januari atau musim panas mendatang. Dengan Rasmus Højlund dianggap sebagai investasi jangka panjang dan berada di atas Zirkzee dalam urutan daftar prioritas, maka Zirkzee yang baru didatangkan musim panas lalu akan dikorbankan demi memberi tempat. Menurut Gazette dello Sport, Zirkzee terbuka untuk bergabung dengan Juventus jika kesempatan itu muncul. Juventus yang kini dikelola Thiago Motta merupakan mantan pelatih Zirkzee di Bologna. Motta sudah tahu kualitas sang pemain dan dikabarkan tertarik menanganinya kembali. Dia juga butuh tambahan penyerang demi memperbesar kans Juventus merebut gelar musim ini. Juventus dilaporkan tertarik untuk meminjam pemain berusia 23 tahun tersebut, meski hal ini mungkin sulit dilakukan kecuali Manchester United setuju dengan biaya pinjaman besar atau klausul pembelian wajib. Manchester United hanya akan melepas Zirkzee jika menemukan pengganti. Namun setan merah sadar kemungkinan baru dapat mencari pada musim panas. Dari perspektif Juventus, masa depan bintang utama Dusan Vlahovic masih tidak pasti, dengan Zirkzee dianggap sebagai kandidat ideal. Ratcliffe siap melepas bintang Man United dengan harga murah. Menurut laporan terbaru, para petinggi Manchester United siap melepas pemain senior dengan harga murah di bursa transfer Januari. Setan Merah meraih kemenangan fantastis pada Minggu sore melawan rival mereka Manchester City saat mereka mencetak 2 gol secara beruntun untuk mengamankan 3 poin dan menambah penderitaan tetangga mereka. Ruben Amorim akan gembira dengan kemenangan atas City. Tetapi ia tahu itu tidak mengubah apa yang perlu dilakukan United dalam hal mengeluarkan pemain-pemain yang tidak penting dan mendatangkan bintang-bintang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelatih asal Portugal itu di Old Trafford. Januari bisa jadi bulan yang sibuk bagi United karena sudah dilaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe siap berpisah dengan Marcus Rashford untuk mengumpulkan dana guna merekrut pengganti. Pemain Inggris itu kembali kesulitan tampil musim ini dan tidak masuk dalam skuad saat menang di Derby Manchester pada hari Minggu. Setan Merah bisa jadi ingin mendapatkan dana hingga 40 juta euro di tahun baru untuk melepas Rashford karena Barcelona tertarik dengan kemungkinan transfer. Menurut Code Offside, Manchester United siap menjual back Victor Lindelof pada bursa transfer Januari. Pemain berusia 30 tahun itu telah berada di Old Trafford sejak Juli 2017 saat ia bergabung dari klub Portugal Benfica. Selama waktunya di United, Lindelof telah menjadi pemain kunci bagi klub tersebut. Musim terbaiknya adalah musim 2019/20 saat ia bermain 35 kali di Liga Premier. Lindelof, yang sebelumnya digambarkan sebagai angku oleh penulis Dominic Booth, telah jatuh dari urutan teratas di United akhir-akhir ini dan tampaknya ia akan segera hengkang. Pemain internasional Swedia itu akan habis kontraknya di akhir musim ini, jadi Setan Merah bersedia melepasnya pada bulan Januari sebelum ia hengkang tanpa bayaran di musim panas. Jadi senjata utama Man United, Amad Diallo bongkar satu rahasia Amorim. Amad Diallo ternyata hanya mengikuti petunjuk sederhana Ruben Amorim untuk menjadi pemain andalan baru Manchester United. Sejak Ruben Amorim menjabat sebagai pelatih, Manchester United memang menikmati kontribusi besar Amad Diallo. Yang terbaru, winger asal Pantai Gading ini menjadi pahlawan pada laga derby Manchester. Gol Amad tepat pada menit ke-90 membawa timnya memenangi laga atas rival sekota. Catatan tersebut mempertegas rekor luar biasa sang winger sejak Amorim mengambil alih kursi kepelatihan. Ia menjadi pemain yang paling produktif berkontribusi ke catatan gol Manchester United. Kontribusi 7 gol Amad dalam 7 laga membuatnya tidak lagi bisa dipandang sebelah mata.
Angka tersebut terlihat kontras jika mengingat nasib Ahmad saat Erik ten Hag masih menjabat. Amorim tentu menginginkan kontribusi pemain andalannya ini berlanjut hingga akhir musim. Kemenangan atas Manchester City menaikkan rasa kepercayaan Man United untuk melanjutkan kompetisi. Namun pekerjaan rumah Amorim masih menumpuk meski berhasil meraih hasil positif di laga penting. Man United masih tertahan di posisi ke-13 pada klasemen sementara Liga Inggris. Untuk mengatrol posisi, Manchester United membutuhkan raihan hasil positif yang konsisten. Amorim sejauh ini belum membuktikan konsistensi tersebut sejak melatih The Red Devils. Kekalahan dari Nottingham Forest dan Arsenal menjadi catatan yang harus diantisipasi sang pelatih. Kemenangan atas Manchester City bermakna penting untuk memotivasi para pemain. Torehan Ahmad akan menjadi contoh yang baru bagi pemain Manchester United yang lain. Seluruh anggota skuad harus bisa meningkatkan performa agar tim segera bangkit. Alasan Rashford dicoret dari skuad lawan Manchester City. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara terkait pencoretan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho dari skuadnya untuk derby Manchester. Sang pelatih menjelaskan bahwa keputusannya itu murni masalah taktikal. Manchester United bertandang ke Etihad Stadium pada hari Minggu (15 Desember 2024 malam. Setan Merah menantang Manchester City di lanjutan Premier League 2024/2025. 75 menit sebelum laga dimulai, Manchester United mengumumkan susunan line up mereka untuk menghadapi sang tetangga. Namun ada yang aneh di mana baik nama Rashford maupun Garnacho tidak masuk di susunan line up atau di bangku cadangan. Alhasil muncul sejumlah spekulasi terkait kondisi kedua penyerang Manchester United tersebut. Diwawancarai Sky Sports sebelum laga, Ruben Amorim dimintai keterangan terkait absennya kedua pemain itu. Ia memastikan bahwa keduanya tidak mengalami cedera. Mereka berdua (Rashford dan Garnacho) berlatih bersama kami pagi ini. Saya juga berada di sesi latihan itu, buka Amorim. Segalanya baik-baik saja. Mereka berlatih dengan baik pagi tadi. Lebih lanjut, Amorim menekankan bahwa tidak ada masalah apapun pada Rashford dan Garnacho. Namun ia mengindikasikan bahwa kondisi kedua pemain kurang bagus untuk bermain di laga syarat gengsi ini. Sebagai pelatih, tentu saya sudah punya gambaran siapa saja yang akan bermain. Dengan jadwal kami yang sangat padat, saya harus mengatur para pemain kami dan para pemain kami sendiri yang akan menentukan mereka bermain atau tidak, sambung Amorim. Pada pertandingan melawan Manchester City ini, Amorim sudah menentukan dua pengganti Rashford dan Garnacho. Ia memainkan Amad Diallo dan Mason Mount di belakang Rasmus Højlund di laga ini.